Halo guys, balik lagi sama gua Lugi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Juga yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini dengan tuang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita baca novel Martel Pack chapter 5794. Di sini diceritakan Mengko hampir mati, tubuhnya penuh luka dan vitalitasnya redup. Jika tidak ada yang memperhatikannya, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari secangkir teh. Monai secara alami tahu. Mungkin karena dia akan mati, dia membuat langkah yang mengejutkan. Di sisi lain, meskipun Tian Kunsu dan yang lainnya tidak tahu apa yang coba dilakukan Mengko, tindakannya jelas tidak normal. Sementara Tian Kunsu dan yang lainnya bingung dan ingin menghentikan Mengko. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka? Baru saja 3 dari mereka telah meninggal karena tabrakan berulang, dan 3 yang masih hidup berada di ambang kematian. Mereka hanya bisa menyaksikan Mengko mendekati Monai seperti aura cemerlang dan seseorang bias sekarat yang mengancam akan membunuh Monai di tempat. Ditambah dengan raungan marah Mengko, mereka semua berpikir bahwa ada semacam dendam yang tidak dapat didamaikan antara dua masalah klan tinta ini. Kalau tidak, mengapa Mengko masih sangat marah ketika dia akan mati? Dalam sekejap mata Mengko muncul di depan Monai dan mata mereka bertemu. Mata Monai dipenuhi dengan kepahitan, tapi mata Mengko seperti api yang menyala. Bahan bakar adalah kekuatan hidupnya yang tersisa. Pada saat berikutnya, tubuh Mengko bergetar saat dia mengumpulkan semua kekuatannya, dan kekuatan tidak di tubuhnya melonjak keluar. Kekayaan dan kemurnian kekuatan tinta telah jauh melebihi normal. Dalam sekejap mata, tempat Mengko berdiri dipenuhi dengan awan tinta hitam raksasa. Awan tinta hitam ini seperti makhluk hidup saat membungkus dirinya di sekitar Monai dan mengalir ke tubuhnya melalui luka dan hidungnya. Pada tingkat yang terlihat dengan mata, aura putus asa Monai yang mulai pulih. Dan bahkan luka yang menembus tubuhnya mulai menutup sejalan dengan itu, aura dan vitalitas Mengko menjadi lebih lemah. Tidak baik, Tian Kunsu mengertakkan giginya dan berteriak melihat adegan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mengko tidak mencoba untuk menyakiti Monai, tetapi malah mencoba untuk menyembuhkannya, meskipun dia tidak tahu teknik rahasia mendalam seperti apa yang digunakan Mengko. Itu adalah fakta bahwa luka Monai sudah pulih. Teknik rahasia semacam ini belum pernah muncul sebelumnya, dan ras manusia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika tidak ada yang waspada terhadap tindakan Mengko sebelum kematiannya, apalagi tidak ada yang bisa menghentikannya saat itu. Yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melukai Monai secara serius. Jika dia pulih, bukankah semua upayanya sebelumnya akan sia-sia? Dan Kunsu mengertakkan giginya ingin menghentikannya, tapi begitu dia mengaktifkan kekuatannya, wajahnya menjadi pucat dan pikirannya menjadi gelisah. Pertarungan sengit barusan hampir menghabiskan kekuatan alam semesta kecilnya. Jadi sekarang setelah dia menggunakannya dengan paksa, alam semesta kecil segera menjadi gelisah. Pada saat ini, Tian Kunsu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Situasi dua Master Orde ke-8 lainnya bahkan lebih serius. Bagaimanapun, sebagai Master Orde ke-8 yang lama, fondasi Tian Kunsu masih lebih kuat daripada generasi baru. Di sisi lain, Yang Kai juga melihat adegan ini dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Tampaknya karena serangan Dragon Blade telah menghancurkan sungai ruang waktu, kekuatan Great Dao sangat terguncang, jadi dia harus segera menstabilkan Great Dao-nya. Beberapa saat kemudian, awan tinta hitam yang menyelimuti Monai menghilang dan sosok Mengko tidak terlihat, seolah-olah pusat laut ini telah mencurahkan seluruh energinya ke dalam tubuh Monai untuk membantunya pulih. Dia memang telah pulih sedikit dan dua lukanya jauh lebih baik, tapi itu jauh dari cukup. Monai sekarang adalah Royal, jadi semakin serius lukanya, semakin sulit baginya untuk pulih. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pusat Royal yang sekarat. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya, dia perlu menggabungkan semua pusat Royal yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi teknik menggabungkan semacam ini hanya bisa digunakan secara sukarela. Pada saat ini, siapa yang rela membiarkan raja semua ini secara sukarela mencari kematian? Fakta bahwa Mengko datang untuk membantunya dalam saat terakhir sudah mengejutkan Monai. Mereka tidak pernah berhubungan baik satu sama lain. Kata-kata terakhir Mengko sepertinya bergema di telinganya. Hiduplah, kamu harus hidup. Klan tinta terlalu bodoh, dan bodoh hanya dengan hidup mereka akan memiliki kualifikasi untuk membantu Supreme Master menyelesaikan rencana besarnya. Monai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Mengko. Kesombongan sembrono yang dia tunjukkan di depannya mungkin hanya penyamaran. Dia telah salah menilai. Monai diam-diam mengejek dirinya sendiri yang muncul di udara saat Yang tiba-tiba berteriak, "Monai, kematianmu telah tiba." Monai yang baru saja pulih sedikit tiba-tiba melihat ke atas hanya untuk melihat Yang buru-buru menstabilkan keadaan pikirannya dan kekuatan Great Dao-nya saat dia bergegas maju dengan tombaknya. Hati Monai dipenuhi dengan kepahitan.
Mengetahui bahwa dia telah gagal memenuhi harapan Mengke melawan seorang seperti Yangke, jika dia tidak bisa mengalahkannya, hanya ada satu hasil: kematian melarikan diri di depan kemampuan ruang yang tidak mungkin. Yangke selalu menjadi satu-satunya yang berhasil melarikan diri dari pengejaran para master klan tinta, dan tidak ada dari mereka yang mampu bertahan ketika mereka bertemu dengannya. Karena tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa bertarung. Jika Mengke rela mengorbankan dirinya, bagaimana mungkin dia tidak? Yangke Monaye menggertakkan giginya dan meraung. Kali ini tidak mundur, tapi mengambil inisiatif untuk menghadapi Yangke. Kedua tuan itu bentrok lagi dalam konfrontasi terakhir. Yangke telah menang mutlak dan menggunakan Dragon Pet untuk melukai Monaye. Meskipun Mengke telah menggunakan teknik rahasia untuk membantunya, cedera semacam ini tidak mudah disembuhkan. Sekarang setelah mereka bertarung lagi, Monaye masih bukan tandingannya. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya telah pulih sedikit dari bantuan Mengke, dia akan terbunuh dalam 3 atau 5 gerakan. Karena pengorbanan Mengke, dia bisa melawan Yangke lagi. Kekuatan Dao besar menyatu saat kekuatan tinta melonjak berat. Kedua sosok itu terjerat satu sama lain saat mereka terbang di udara. Masing-masing serangan mereka dipenuhi dengan niat mematikan. Darah emas dan darah tinta hitam terbang kemana-mana. Setelah tabrakan sengit, kedua sosok itu terbang mundur. Yangke dengan cepat berhenti, tetapi dia berdiri diam. Atraksinya berfluktuasi seolah-olah ada sesuatu yang salah. Mulai jatuh dan terbang jauh. Setelah menstabilkan tubuhnya yang susah payah, dia tiba-tiba memuntahkan setubuh darah tinta hitam. Tampaknya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Yangke. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasa bahwa kekuatan Yangke agak tidak stabil. Namun terlepas dari apakah itu ilusi atau bukan, dia berada di ambang kehancuran. Jika dia terus bertarung, tidak peduli apa akhir Yangke, dia pasti akan mati. Kata-kata terakhir Mengke bergema di telinganya, "Hiduplah, kamu harus hidup." Di hadapan kemampuan ruang memang sulit untuk melarikan diri, tapi jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu? Dia bukan seseorang yang takut mati, tapi tugas besar menyatukan Tigribu dunia klan tinta belum selesai. Jadi bagaimana dia bisa rela mati? Dia ingin hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rencana besar klan tinta. Dengan satu pemikiran, Monaye mengambil keputusan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Lari dalam mimpi melihat adiknya ini, Yangke mengertakkan giginya dan berteriak mengaktifkan kemampuan ruang untuk mengejarnya. Pada saat ini seluruh dunia tunggu alam semesta tiba-tiba mulai bergetar. Dan evolusi Great Dao lainnya dimulai. Great Dao di Universe Furnace telah berevolusi berkali-kali, dan dengan setiap evolusi, Dao kacau yang memenuhi dunia di dalam Universe Furnace telah menghilang, digantikan oleh keteraturan dan stabilitas. Pada saat yang sama, Dao besar berubah. Yangke yang hendak mengejar Monaye tiba-tiba merasa matanya menjadi kabur, dan setelah beberapa saat pandangannya sekali lagi terfokus. Evolusi Dao besar juga berakhir pada saat ini, namun ekspresi Yangke tetap kosong saat dia berdiri di tempat dan melihat sekeliling, berseru, "Apa yang terjadi?" Pertanyaan ini membuat tuan dari dua resman bingung. Yang Ali bahkan lebih cepat bunuh Monaye. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia membiarkan Monaye melarikan diri kali ini, akan sulit untuk menemukannya lagi.